wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Nah, video kali ini dalam mata kuliah Reading Text on Islamic Studies. Buat Anda di luar mata kuliah ini dan ingin menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe and share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Nah, dalam chapter ke-11 ya, chapter 11, we will talk about dawn of Islam. Jadi kali ini Miss Yesi akan bahas tentang dawn of Islam. Jadi Miss Yesi mau baca paragraf mana ya? Kira-kira paragraf 2 aja deh. Coba Miss Yesi baca. Muhammad understood his orders and went into retirement in his house for a few days. He thought very hard about what he had to do, trying to draw up and plan for the best way to approach his people and call upon them to accept the religion of Islam. Nah, jadi ini ceritanya ketika Rasul ya diberi tugas untuk menyampaikan agama yang paling sempurna itu adalah Islam. Kemudian para penyembah berhala itu disuruh untuk memeluk agama Islam. Jadi bagaimana dia menyebar luaskannya. Nah, inilah ceritanya di Dawn of Islam ini. Jadi awalnya ini ada perintah untuk agar lagi ya, menyebarkannya awalnya itu di keluarganya dulu. Rasul menyebarkannya di keluarganya dahulu. Siapakah orang pertama nanti ada di sini di pertanyaannya ya. Jadi dia dikumpulkanlah keluarganya, kemudian family and household, kemudian duduklah mereka bersama, kemudian sampailah Rasul mengatakan ini adalah yang terbaik untuk kita. Nah, bagaimana cara mengajaknya? Siapakah orang pertama? Silakan Anda baca, oke? Setelah membaca jangan lupa di-record. Pilih saja one of paragraph ya, from berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, from 6 ya. Jadi pilihlah satu dari 6 paragraf ini yang mana yang akan dibaca. Ini pendek-pendek sih paragrafnya. Dan forget to send your voice note to group, okay? Kita langsung ke exercise 1. This is answer the following question according to the text. Jadi last week ada yang bertanya, soalnya dibuat nggak Miss? Nah gini, ada penjelasannya. Jadi soal itu langsung dijawab. Kalau pertanyaan seperti ini, how long did the prophet spread Islam quietly? The prophet spread Islam quietly, langsung jawabannya begitu cara menjawabnya. Jadi nggak usah bikin lagi, how long did the prophet spread Islam quietly? Jadi nggak usah, langsung aja the prophet spread Islam quietly, langsung jawabannya. Begitu cara menjawabnya. Nah, jadi ini berapa lama ya Prophet Muhammad ini spread Islam? Menyebarkannya berapa lama? Kemudian yang kedua, how did he spread Islam after that? Setelah yang pertama, bagaimana lagi dia menyebarkannya? And why did he do that? Kenapa dia melakukannya seperti itu? Kemudian yang ketiga ya, to whom did he introduce Islam? Jadi kepada siapa dia memperkenalkan Islam? What would he do if his message was rejected? Jadi apa yang dia lakukan ketika pesan tersebut ditolak? Kemudian yang kelima, did his family know when he went to retirement? Who were they? Nah, jadi apakah keluarganya tahu ketika dia mengasingkan diri? Kemudian who were they? Siapa saja di sana waktu itu, oke? Siapa aja mereka? Siapa aja yang tahu? Kemudian yang keenam, was there something wrong with Muhammad in his retirement? Apakah ada satu yang salah ketika dia melakukan lagi menyendiri itu? Apakah dia melakukan kesalahan atau bagaimana? Silahkan diisikan sini. And why were his relatives so worried about him? Kenapa keluarganya itu khawatir dengannya? And then the 7, what did Allah order Muhammad to do about Islam? Apa yang diperintahkan oleh Allah ya kepada Muhammad untuk Islam ini sendiri? Kemudian yang ke-8, what did he do one day? Apa yang dia lakukan suatu hari? Dan ke-9, what did his uncle do after the dinner had finished? Apa yang dilakukan oleh pamannya ketika makan malam ini selesai? Dan yang terakhir, did Muhammad stop delivering his message? Apakah Muhammad berhenti menyampaikan pesan ini? Silakan dijawab, okay? We go on to exercise 2, ya, choose the correct answer of the following question. Jadi di sini ada 5 pertanyaan sama dengan yang latihan minggu lalu ya. Jadi di sini multiple choice. Jadi please choose one the correct answer from the question.
Number 1, the following are what Muhammad did after he understood his order, except, kecuali apa? Silakan dipilih. Kemudian, what did his aunt or relative do when they go to Muhammad's house? Apa yang dilakukan oleh bibi dan keluarga yang lainnya ketika dia berkunjung ke rumahnya Muhammad? Muhammad said, there's nothing the matter with me. This expression means, ini apa arti ekspresinya? Kemudian, who did Muhammad not invite to dinner in his house? Siapa yang tidak diundangnya? Kemudian, which is likely attributed to Abdul Uzza. Jadi apa yang terjadi dengan Abdul Uzza ini? We go on to exercise 3 ya. Analyze the text in term of characters, event, and setting. Jadi event itu event apa aja, kejadian apa aja, setting tempatnya di mana aja, and also give the appropriate title of it. Jangan lupa berikan judul ya untuk teks itu. Kalau itu sudah ada barangkali punya judul lain ya silahkan. Number 1 ya, the characters if the text are ya siapa saja silahkan tuliskan, ada 3. Kenapa 1 2 3 3 ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian give 5 most important event in the text. Jadi silakan di situ tuliskan apa event-event kejadian-kejadian penting ya, ada 5 buah di situ, silakan tuliskan. And then number 3, the setting of the narrative, di mana locationnya, time-nya, kapan. Kemudian the topic of the text is, nah topik apa kemarin? Topik adalah gambaran umum dari cerita tersebut. Kira-kira ini ceritanya tentang apa? Silakan tuliskan, oke? Topic can be title, title cannot be topic. Jadi topik bisa jadi title, tapi title belum tentu topik. Oke? Tidak bisa jadi topik. Exercise 4 ya, explain the underlined words by referring to the context. Nih, bla 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 when Allah commanded him to declare it. Him refers to, him di situ berarti Muhammad. It refers to, it ini apa? Islam. Islam. Kalau ada jawaban lain silahkan dituliskan di buku latihan masing-masing. Lanjut ke nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kita ke part C, grammar use ya, comment. Nah, comment is an imperative statement. Jadi ini adalah kalimat perintah ya yang harus bukan harus sih, kadang kita harus kita ucapkan ya, karena kan kita minta tolong pasti dong pakai comment ya. One person order another to do something. Jadi satu orang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. It can be preceded by please ya, bisa dimulai dengan kata tolong. The understood subject is you. Use the simple form of the verb. Jadi ini ada contohnya. Open the Holy Quran. Please listen to his speech. Be quiet. Buka Al-Qurannya. Tolong diam. Tolong dengarkan dia, tolong dengarkan pidatonya. Kemudian be quiet, tolong tenang. Nah, a negative comment is a form by adding the words don't before the verb. Nih, don't make a noise in the mosque. Nah, jadi dimulai dengan kata don't ya. Ini untuk a negative comment ya. Please don't turn off the light. Kemudian don't open the window. Jangan artinya, jangan ribut, jangan matikan lampunya, jangan buka jendelanya. Kemudian ada namanya di sini indirect comment. Usually the verb or order ask and tell, say are used to indicate an indirect comment. They are followed by infinitive to plus verb. Ini contohnya. Yahya told Emma to perform wudu before prayer. They ask Hilda to turn off. Jadi yang mana to plus verbnya itu ya, ini to perform, to turn off, and to worship, and to live. Ini untuk direct comment, kalimat perintah yang tidak langsung ya. Yahya told Emma, menyuruh Emma untuk ya perform wudu before prayer, untuk wudu dulu sebelum beribadah. They asked Hilda to turn off the light. Mereka menyuruh Hilda untuk mematikan lampu. The prophet orders ya.
Rasul menyuruh kita to worship idol, menyembah Allah. Kemudian please tell Fahmi to leave the room. Tolong katakan pada Fahmi untuk meninggalkan ruangan ini. Oke, itu kan secara nggak langsung. Secara nggak langsung itu berarti kita bicara dulu ke si B, kemudian si B baru menyampaikannya ke C. Kita ini punya maksud ke si C, tapi melalui si B. Itu yang namanya indirect comment. Kalau yang di awal tadi itu kan langsung ya, komen yang langsung. Nah, tapi bedanya tadi ada negatif komen. Kalau ini kan open the Holy Quran, berarti kan langsung, misalnya langsung please read this text, berarti langsung, itu direct. Kalau indirect comment berarti misalnya sampaikan ke si A, si A, kemudian si A menyampaikannya ke si B. Sebenarnya misalnya punya maksud menyampaikan ini langsung ke B, tapi melalui si A dulu, nah begitu. Jadi itu secara tidak langsung. Misal sih bilang ke Kosma nanti tolong kerjakan, Kosma tolong sampaikan kepada teman-teman kerjakan latihan 1 sampai 15. Kemudian sebenarnya maksudnya kan bisa aja langsung, tapi karena sih yang ke Kosma dulu, berarti itu yang dinamakan dengan indirect comment. Jadi dari A ke, sebenarnya dari A ke B, B ke C. Tapi kalau yang direct berarti langsung dari A ke C, oke? Itu bedanya. Tidak langsung, oke? Kemudian kalau di indirect ini ada to plus verb, kayak infinitive namanya, to infinitive. Jadi setelah itu pasti verb one, jadi tidak boleh verb two, jadi verb one. Seperti ini, Yahya menyuruh Erna untuk wudhu dulu sebelum beribadah, oke? Tuh ya, paham ya? Kemudian ada juga pakai let's plus bare infinitive. Let's go to mosque. Ya, let's not be alarmed by rumors. Don't let's be alarmed by rumors. Tuh, boleh juga pakai let's. Jadi kalimat perintah ini pakai please boleh, langsung pakai open the Holy Quran. Please listen to his speech. Be quiet, itu kan menyuruh orang. Don't make a noise in the mosque. Please don't turn off the light. Don't open the window. Kalau dia tidak langsung baru they ask Hilda. Jadi gunakan kata talk, ask. Kemudian nanti setelah orangnya, subjeknya baru diikuti oleh to infinitive. Kalau dia pakai let's, berarti let's go. Berarti langsung kita ke verbnya. Oke. Lanjut, grammar focus. Activity. Make comment based on the following situation. Jadi situ ada situationnya 1 sampai 12. Sini ada she begged him not to put sticky things in his pocket. Nah, jadi kira-kira ini apa artinya? She begged him, okay? She begged him not to put sticky things in his pocket. Jadi dia ini memohon kepada yang laki-laki to not put sticky things in his pocket. Nah, jangan dong taruh-taruh yang aneh-aneh di dalam dompetnya gitu kan. Sticky apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak sticky apa? Nah, jadi jangan taruh benda-benda yang lengket di dalam dompetnya. Dia memohon kepada yang laki-laki ini, jangan dong taruh benda-benda yang lengket di dompetnya gitu. Jadi gimana nih, mau yang mana? Kalau ini kan tampaknya ini adalah indirect ya, tapi kita bikin ke direct comment. Gimana caranya? Caranya adalah please don't put sticky things in his please don't put sticky things in my pocket. Itu kan caranya kalau direct. Bener nggak? Nah, kalau ada yang lain silahkan tuliskan. Boleh pakai please, boleh. Atau langsung aja pakai don't, boleh. Don't put sticky things in my pocket. Kan dia nyuruh tuh. Kemudian yang kedua lagi, she begged him not to do anything dangerous. Nah, kira-kira apa? Sisi bantu 2 nomor ya. She begged him not to put She begged him not to do anything dangerous. Don't do anything dangerous. Atau please don't do anything dangerous. Kita lanjut ya, dari 3 sampai 12 silahkan lanjutkan sendiri.
Nah, let's talk ya, read and practice the telephone rings. Jadi minggu lalu Miss Sisi sudah lihat, hampir semuanya sudah Miss Sisi lihat. Ada yang di komen, ada yang cuma dikasih love. Jadi nggak masalah ya, mau di komen atau enggak, yang penting sudah dilihat, itu oke. Kan udah ada di love-in ya, udah dipencet love-nya. Kalau bisa berkali-kali, Miss Sisi pencet tuh berkali-kali love-nya, oke? Oke, ini ada the telephone rings ya, antara Voice and Adam. Di sini, hello, may I speak to Zufar please? This is Adam speaking. Hold a minute, katanya. Pick up the phone and then, hi Adam, how are you? What's up? Fine. Do you have anything special today? Nothing very interesting, I'm afraid. Is there anything special to do anyway during this economic depression? Katanya gitu. Nih ada sampai akhir ya teleponnya, silahkan you baca, read and practice. Kemudian conversation activity, in an emergency being polite and not as important as taking care of the situation. In emergencies people often use command. In most other circumstances, abrupt command considered rude. Imagine that you are in preparing a yearly meeting, not in emergency situation. In pair, take turn making and responding to request. Jadi gini aja deh. Untuk yang conversation ini sama seperti minggu lalu di post ya di Instagram. Dan ini kan Miss Sisi lihat, siapa yang belum Miss Sisi love, kan Miss Sisi love semuanya. Kan Miss Sisi lihat pekerjaannya siapa saja yang sudah dikerjakan dan akan Miss Sisi pilih siapa yang sudah. Kemudian boleh pasangan minggu lalu juga boleh, bagus-bagus ya, keren-keren. Kalau kemarin masih belum lancar, latihan dulu baru diposting ya. Kemudian bagi yang sudah lancar diperbagus lagi. Jadi ini buatlah conversation tentang comment ini ya, kalimat perintah. Jadi gini aja, directionnya ya, petunjuknya ya. You satu orang ya, si A berada dalam situasi yang suatu krusial, situasi yang tidak menyenangkan, dan dia akan ujian hari itu. Kemudian si B nanti akan menawarkan bantuan. Jadi bagaimana cara membuat kalimat perintahnya, kemudian bagaimana cara mengeksekusinya, nanti silahkan bicarakan dengan teman-temannya. Jadi ini pokoknya salah satu di antara you itu under pressure ya, di bawah tekanan. Entah dia mungkin pulsanya mau habis, atau mungkin di tempatnya lagi hujan, sinyal tidak bagus, tapi dia juga tetap akan ujian. Nah, bagaimana caranya? Nanti bikin conversation yang pakai comment ini alias kalimat perintah, silahkan dibuat sendiri. Jadi dibaca dulu ini ya. Do you have anything special, nothing interesting, katanya. Jadi saya lihat dulu yang mana ya kalimat perintahnya. That's an interesting place to go, but I'm broke. Don't worry, I have 2 tickets. Somebody just gave them to me. What time will we go? Nah, jadi gitu. Jadi ada yang menawarkan bantuan. Satu kena masalah, satu lagi menawarkan bantuan. Atau sebaliknya juga boleh. Oke? Okay? Don't forget to do this one and post on your Instagram. Ya. Jadi silakan di post ini di Instagram kelas. Waktu pengerjaannya untuk sampai ke grammar fokus itu sampai jam perkuliahan berakhir. Sedangkan untuk yang let's talk ini bisa diberi tenggang waktu 1 kali 24 jam. Oke? Okay? If you are not understanding about this topic, please leave your comment. Jadi silakan tinggalkan komentar di kolom komen. I think that's all. Thank you so much for you watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. Bye.